Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, yang mana di sini kami akan membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud, persepsi pegawai pemerintahan daerah Kota Bogor. Di sini dari kelompok 10 beranggotakan saya, Fikri Sanaloir, Dian Hoirunisa, Asri Puspitaningsih, dan Afrizal Arif Nurrizal. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan distributif, keadilan prosedural, pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya, mengapa penelitian penting untuk diteliti? Krisis ekonomi tahun 1998 dituding sebagai dampak maraknya praktek-praktek fraud dalam pemerintahan. Hal ini juga yang mendorong muncul desakan masyarakat luas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Namun, usaha pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintah selama 16 tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang berarti. Oleh karena itulah, penelitian ini sangat penting untuk diteliti. Fenomena pada penelitian ini yaitu krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dituding sebagai dampak maraknya praktek-praktek fraud dalam pemerintahan. Hal ini juga yang mendorong muncul desakan masyarakat luas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Indikator praktek fraud di Indonesia dapat dilihat dari hasil berbagai survei, baik yang dilakukan oleh institusi internasional maupun nasional. Data yang dipublikasikan oleh Transparency International atau TI menunjukkan bahwa Indonesia masih digolongkan sebagai negara korupsi dengan tingkat cukup tinggi di dunia. TI mengukur peringkat negara-negara di dunia berdasarkan CPI atau Corruption Perception Index. Rentang CPI terdiri dari 0 sampai 10, di mana indeks 0 dipersepsikan negara terkorup dan indeks 10 dipersepsikan negara terbersih. Sementara itu, merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sejak adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, 291 dari 524 kepala daerah terlibat masalah korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tersebar secara vertikal dari pusat ke daerah. Baik, yang selanjutnya adalah gap riset. Pada pegawai yang bekerja dalam suatu organisasi, tekanan keuangan berkaitan dengan kompensasi yang dipengaruhi oleh keadilan distributif dan keadilan prosedural. Najah-Ningrum 2013. Hasil penelitian Najah-Ningrum 2011, Pramudita 2013, Zulkarnain 2015 menemukan bahwa semakin adil keadilan distributif, maka semakin rendah kecenderungan pegawai untuk melakukan fraud. Temuan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Faisal 2013, Wilopo 2006, dan Pristiani 2012 yang menemukan bahwa walaupun kompensasi telah didistribusikan secara adil, hal ini tidak dapat menekan pegawai untuk melakukan fraud. Temuan tersebut bertolak belakang. Hasil penelitian Najah-Ningrum 2011 menemukan bahwa semakin adil keadilan prosedural dalam suatu instansi, maka semakin rendah kecenderungan fraud yang mungkin terjadi. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pristiani 2012 yang menemukan bahwa keadilan prosedural tidak dapat menekan pegawai untuk melakukan fraud, karena di Indonesia perusahaan maupun pemerintah tidak memiliki sistem kompensasi yang mendeskripsikan secara jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan dalam mengelola organisasi, serta ganjaran dan penalti yang dapat menghindarkan organisasi dari kecenderungan kecurangan. Pristiani 2012. Menurut Najah-Ningrum 2013, budaya organisasi dan komitmen organisasi merupakan faktor yang diduga dijadikan alasan pembenaran pegawai melakukan fraud. Najah-Ningrum 2013 dan Pristiani 2012 menemukan bahwa komitmen organisasi anggota dapat menekan terjadinya fraud. Hal itu bertolak belakang dengan hasil penelitian Pramudita 2013 yang menemukan bahwa walaupun komitmen organisasi pegawai pemerintahan tinggi, tetapi hal ini tidak dapat menekan terjadinya fraud. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Najah-Ningrum 2013. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan unit alasan yang digunakan. Lokasi penelitian ini yaitu di lingkungan Pemda Kota Bogor dan unit analisa seluruh OPD Kota Bogor yang terdiri atas 2 sekretariat, 12 dinas, 6 badan, 6 kantor, 6 kecamatan, dan 2 lembaga teknis, inspektorat, dan satuan polisi Pamong Praja. Yang selanjutnya adalah teori. Penelitian ini menggunakan teori agensi. Teori keagenan atau agensi teori pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meikling pada tahun 1976. Teori ini merupakan salah satu teori dasar dalam ilmu akuntansi. Halim dan Abdullah 2006 yang menganalisis hubungan antara prinsipal sebagai pemilik sumber daya dengan agen sebagai pengelola sumber daya. Sebagai konsep universal, teori keagenan tidak hanya dapat diimplementasikan pada sektor privat, tetapi juga pada sektor publik. Land 2000 menyatakan bahwa praktik negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal agen. Lebih lanjut, Bergman dan Land 1990 dalam Halim dan Abdullah 2006 menyatakan bahwa rangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam menganalisis berbagai komitmen kebijakan publik. Selanjutnya variabel. Yang pertama variabel dependen yaitu fraud atau kecurangan. Yang selanjutnya variabel independen ada 6. Yang pertama keadilan distributif, keadilan prosedural, pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Hipotesis yang pertama, keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud. Hipotesis yang kedua, keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud. Hipotesis yang ketiga, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud. Hipotesis yang keempat, penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud. Hipotesis yang kelima, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud. Yang terakhir, hipotesis keenam, budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan atau fraud. Lalu metode. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kuantitatif atau conclusive research design. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode quota sampling dengan kriteria pegawai yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan instansi masing-masing. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 143 responden pada 34 OPD di Kota Bogor. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis statistik ditemukan bahwa keadilan distributif walaupun bersifat negatif tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,163 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis pertama ditolak. Ditemukan bahwa keadilan prosedural tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,770 yang lebih besar 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak. SPIP sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima. Ditemukan bahwa penegakan peraturan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis keempat diterima. Selanjutnya, komitmen organisasi walaupun bersifat negatif tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,286 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga hipotesis kelima ditolak.
Berdasarkan hasil analisis statistik ditemukan bahwa budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,494 yang lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ke-6 ditolak. Kesimpulan yaitu penelitian ini menghasilkan temuan bahwa internal kontrol dan penegakan peraturan memiliki pengaruh terhadap fraud. Sedangkan keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap fraud. Nah, keempat variabel yang tidak memiliki pengaruh merupakan variabel-variabel yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Nah, kemudian hal ini karena variabel-variabel tersebut berkaitan dengan moralitas dan integritas yang dimiliki sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini perlu dipahami konsep bahwa pemberantasan korupsi bukan terletak pada alat, tapi orang yang menggunakan alat tersebut. It's not to be a gun, the man behind the gun. Kontribusi yaitu implikasi praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, wali kota dan inspektorat, bahwa dalam perumusan dan implementasi kegiatan atau kebijakan pencegahan fraud yang efektif tidak hanya berfokus berdasarkan aspek represif atau penindakan dan pengendalian, tetapi juga meminimalisir aspek pemicu yang berkaitan dengan kompensasi, keadilan distributif, dan prosedural. Selain itu, yang terlebih penting adalah membangun kultural organisasi yang tidak memberikan ruang bagi tumbuh dan kembangnya berbagai jenis fraud atau kecurangan. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.